Halo teman-teman otomotif. Di video kali ini saya akan mengupgrade kembali pada mobil bermesin karbu agar lebih irit dan kencang. Sebelum video ini dilanjutkan, saya sarankan untuk kalian menghentikan video ini sejenak dan menekan tombol subscribe beserta tombol loncengnya. Dan apabila kalian menyukai video ini, saya sarankan juga untuk menekan tombol like-nya. Dan bila kalian sudah menekan semua, saya ucapkan terima kasih dan selamat menonton. Hehehe. Lepas gas lagi, lepas gas, lepas gas. Halo teman-teman otomotif, di video kali ini saya akan memperbesar pengapian lagi agar mobil itu bisa lebih irit, responsif, akselerasi meningkat, dan yang paling utama yaitu BBM lebih irit, seperti itu ya. Ini seperti yang di depan saya ini, di sebelah kiri saya ini adalah kabel busi standar satu set, dan yang di sini adalah kabel hanya sekedar kabel coil custom. Ini untuk ketahanan, saya kemarin kan untuk customer yang masih menunggu kan saya nggak langsung launching, karena kenapa, saya membutuhkan waktu untuk pengetesan ketahanan dari kabel yang ini nih, yang saya janjikan untuk customer yang kemarin tanya-tanya apa sih yang lagi di project lagi ya gitu kan. Ya ini hanya satu ini aja, tapi projectnya sangat lumayan bikin PR ya atau bahan pikiran. Jadi kalau kalian yang tahu mengenai racing, sebelum saya menjelaskan kabel busi ini dan kabel coil yang ini, kalian bisa mempelajari dulu apa sih itu perbedaan kabel busi racing dengan kabel busi yang standar. Kalian bisa mampir di channel sebelah, atau saya nggak tahu nama channelnya, yang pasti linknya saya udah kasih di deskripsi. Itu ada pengetesan hambatan pada kabel busi racing, yaitu saya bukan bermaksud menurunkan nilai harga atau menjelek-jelekan merek-merek yang racing ya, karena kenapa ya, kalau saya bilang ini kabel busi standar dengan racing itu sama ya, saya bilang hampir sama ya, karena ya hambatannya juga hampir mendekati sama. Tetapi kalau busi racing dia bedanya yaitu apa? Bedanya di materialnya saja. Materialnya dia lebih bagus ya, jadi lebih warna-warni ya gitu. Memanjakan mata lah intinya. Ya seperti itu ya, jika kalian sudah melihat. Ya ini saya lanjut lagi. Saya akan yang pertama yaitu mentotal semua hambatan. Kalau yang ingin tahu total hambatan yang saya cek waktu itu dari coil, kabel busi, rotor, CDI, kemudian yang satunya lagi yaitu tutup delco. Kalian bisa lihat di sini. Ini ya, rekomendasi video, kalian bisa nonton. Itu project saya menghitung dulu berapa-berapanya yang akan saya turunkan hambatannya biar lebih maksimal pengapiannya. Seperti itu. Oke, langsung saja ini saya akan menghitung total aja ya. Jadi ini saya ulangi lagi, saya menghitung total dari kabel busi yang dari kabel busi standar, coil standar, dan ini kabel busi atau kabel coil yang custom kayak gitu. Kalau yang tanya kenapa mas kok nggak pakai coil racing aja, ya karena gini, harga coil racing itu nggak murah, dia harganya di atas 400, 300 juga ada, 300, 400 ya, ada yang juga sampai 1 juta juga ada, tergantung merek ya. Kayak gitu. Ada yang mereknya yaitu Mallory atau Maklori itu ya nggak tahu. Terus yang satunya lagi Blue Fire juga ada, harganya tinggi-tinggi semua gitu. Itu untuk Mallory yaitu tipe coil basah, dia dalamnya ada airnya seperti
koil-koil standar. Koil-koil basah itu yaitu pasti bodinya besar-besar. Untuk Blue Fire yaitu koilnya dia tipenya koil kering, dia nggak ada airnya di dalamnya kayak gitu. Oke, langsung saya pengetesan total hambatan pada kabel busi standar dengan koil ya, dengan koilnya. Ya, ini setelah tadi dicek untuk hambatan dari kabel busi standar. Untuk mereknya yang saya pakai ini bukannya saya menjelek-jelekan merek atau membawa-bawa merek yang lain. Sebetulnya ini nggak endorse ya. Ini saya hanya sebagai contoh. Kemarin yang tanya saya kabelnya pakai kabel busi apa. Nih kabel businya saya kasih lihat. Mereknya Seiwa, berarti saya bayar ya sama orang yang nyewa ini nih. Enggak, ini mereknya Seiwa bukan nyewa itu. Jadi intinya ini kabel busi Seiwa itu standar, dia standar original kayak gitu, atau ya kalau bisa dikatakan OEM seperti itulah. Jadi intinya ini untuk koil, setiap koil itu ini yang saya pakai ini sebetulnya standar ya, bukan racing. Ini saya cat besi aja. Itu setiap koil standar itu ukurannya 12 ohm. Ini tanpa hambatan batu. Jadi sebetulnya koilnya gini kalau panas itu normal karena dia udah ada pendinginnya di dalam, nggak masalah kayak gitu. Kalau yang 3 kaki dia kan di dalamnya juga udah ada penghambatnya juga, jadi atau hambatan batunya itu udah ada di dalam kayak gitu, seperti itu. Jadi buat hambatan ya nggak masalah, kalau mau dikasih hambatan monggo, ya mau nggak ya monggo, tapi lebih bagusnya kalau yang 2 gini ketambahan 1 hambatan atau hambatan batu tambahin di sini kotak putih itu ya. Kayak gitu. Intinya untuk coil standar itu hambatannya 12. Untuk kabel busi, jadi kabel yang dari Delco ke masing-masing busi kan ada 4. Itu semuanya rata ya. Ini bisa dikatakan 1 ohm seperti itu. Berbeda dengan yang racing ya. Kalau yang racing dari kabel busi dengan kabel busi 1 sampai yang 4 dia beda-beda seperti itu. Kan untuk pengapian harusnya sama rata gitu kan, nanti kayak kakak adik berantem lagi di dalam mesin gitu. Ya seperti itu aja, perhitungannya biar rata, pembagian pengapiannya biar pas seperti itu ya. Kemudian untuk kabel yang dari koil ke Delco, dia hambatannya sekitar 2,1 ohm. Untuk busi saya pakainya Denso. Busi standar Denso aja ukurannya yaitu 0 ya, 0, jadi nggak usah dihitung, 0 ohm. Ini busi. Kemudian tutup Delco, saya singkat TTP, tutup itu 0 juga. Rotor RTR 0. Jadi intinya ini nggak usah dihitung, yang dihitung itu yang ada hambatannya ini. Jadi kalau di total, semisal ini dari koil untuk masuk ke kabel busi, dari koil masuk ke kabel koil, di sini ada 12,1 ohm ketambahan 2,1 ohm. Jadi kalau di total 12,1 tambah 2,1
total ini 2 4,1, totalnya 14,2 ohm. Ini baru koil dan kabel koil udah besar, apalagi kalau ketambahan satu. Jadi misal rotor itu berputar, dari perputaran itu misal mengarah ke arah kabel busi yang satu, misal ketambahan satu ya. Jadi gini hitungnya, bukan ini di total semua, bukan, cara menghitungnya seperti itu. Ini ke total ketambahan satu, misal ke arah ke busi satu, ini 2,5, ini 1. Jadi totalnya itu 15,2 ohm. Sudah cukup besar banget kayak gitu. Kemudian cara menguranginya gimana, Mas? Cara menguranginya yaitu saya menggunakan kabel coil custom saya. Ini bukan kaleng-kaleng, ini kuat sampai suhu 125 derajat Celcius. Jadi nggak usah takut sampai bocor, ini saya jamin aman. Dan juga sudah termasuk ini ground strapnya saya taruh di dalam sini. Jadi ini langsung aja saya tes hambatannya berapa. Oke, langsung kita tes. Ya, ini setelah tadi pengetesan hambatan pada kabel koil. Untuk kabel koil yang standar yaitu sebesar 2,1 ohm atau 2,1 hambatan. Untuk yang ini, yang custom yang kuning, dia 0 hambatan atau seperti nggak pakai kabel koil ya. Seperti itu. Dan kelebihannya apa, Mas, kalau kita mengurangi hambatan sampai 0? Yaitu kelebihannya di starter lebih enteng, bahan bakar lebih irit, dan juga akselerasi bertambah seperti itu. Kemudian untuk mobil-mobil sekarang kan kenapa kok cc-nya kecil tapi akselerasinya enteng banget? Ya karena dia pengapiannya besar seperti itu, berbeda dengan yang mobil-mobil yang dulu memperbesar cc seperti itu, yang akhirnya justru malah boros seperti itu. Oke, langsung ke perhitungan lagi. Jadi untuk cara kerja pengapian itu kan dari platina atau CDI. Dari platina dan CDI kita anggap hambatannya 0. Seperti itu ya. Kemudian dari platina dan CDI masuk ke koil. Koil di sini kita pakai yang standar 12,1 ohm hambatannya. Dari 12,1 ohm koil masuk ke kabel koil. Kabel koil langsung masuk ke delco seperti itu. Jadi kabel koil, semisal kita pakai kabel koil yang standar, hambatannya kan 2,1 ohm. Jika menggunakan 2,1 ohm, di sini kan gini aja, dihitung ya. Dari mulai, kalau yang tadi menggunakan 0 hambatan, di sini totalnya 13,1 ohm seperti itu. Cara menghitungnya bagaimana, Mas? Nah, ini cara menghitungnya. Kita anggap CDI dan platina itu ya 0 hambatan. Kemudian busi, tutup delco, dan rotor juga 0 hambatan. Ini ya 0 hambatan, jadi nggak kehitung. Kita hitung aja langsung ke koilnya. 12,1 ohm. Ini koil. Lalu masuk ke kabel koil sebesar 2,1 ohm. Ini kabel koil. Kemudian jika ditotal ini dulu, totalnya 14,1. Kemudian rotor kan berputar itu. Rotor berputar untuk mendistribusikan ke masing-masing kabel busi. Setiap kabel busi yaitu 1 ohm hambatannya. Jadi anggap ke kabel busi nomor 1. Kita anggap ke busi nomor 1 sebesar 1 ohm atau 1,0 ohm. Dia ditotal menjadi 15,2 seperti itu. Ini kalau standar, ini menggunakan yang standar. Dan jika diganti dengan kabel koil yang custom yaitu sebesar 0 hambatan, berarti kita kayak tidak menggunakan kabel koil kayak gitu. Jadi di sini dikurangi 2,1 ohm. Dikurangi ya. Di sini 1,0
ini 31, hasilnya sama ya, 13,1 ohm seperti itu. Jadi intinya berkurang ya hambatannya. Bisa saya katakan walaupun kabel businya masih standar, bisa setara dengan yang racing atau justru lebih bagus karena dia benar-benar nol hambatan. Kalau yang racing kalian bisa lihat sendiri untuk pengetesannya hambatannya berapa ada di kolom deskripsi. Untuk harga ini kabel coil custom ini harganya 90.000, free ongkir sejawa, garansi 1 bulan. Untuk ini ketahanannya sampai 125 derajat Celcius seperti itu, dan bisa digunakan pada mobil platina atau dengan kabel yang atau mobil yang sudah di upgrade ke CDI maksudnya seperti itu. Untuk pemesanan kalian bisa hubungi ini nomor telepon, WA, SMS saya. Oke, mungkin cukup sekian video ini. Untuk pengetesan di mobil saya lanjutkan pada next video saja. Saya Novan Patria, saya mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa di video. Bye. Dadah.